Ya. Nah, lanjut. Lanjut. Oke, lanjutkan. Ini sudah. Nah, bor. Ada nggak bor muncul di ujian? Bor muncul nggak di ujian? Ada nggak bor? Gitu bor. Keluar. Nah, ini bor ya. Hafal ini aja, bor aja. Rumusnya jumlah hari kali 100% dibagi jumlah tempat tidur kali kali satu periode. Ya, seberapa kali setahun misal. Atau 30 hari ya gitu aja. Bornya bor setahun, bor 30 hari, bor 60 hari tergantung dari di sini jumlah periodenya berapa. Ya gitu ya. Hafalin aja rumus bornya. Karena kalau rumus bornya susah. Nah, contoh. Yuk dibaca, yuk dibaca. Ada yang sudah baca ini belum materi ini? Ini sudah saya berikan ini sebenarnya di materi umum. Sudah ada yang sudah baca ini? Kalau sudah ini hanya udah harus bisa ini materi umum. Ya, harusnya harus sudah bisa. Cuman emang penegasan aja, penegasan aja lah, ya. Oke, 500. Pokoknya gini, kalau nanti di grup Anda jangan jangan ngasih soal. Kalau katakanlah mau ngasih ke orang lain ya, yang aman itu diaman lah. Yang aman itu diam, nggak usah ribut di grup itu terkait dengan FR. FR itu kalau misalkan mau ngasih ya ngobrol aja, manajemen keluar, jiwa keluar, maternitas keluar gitu aja ngomongnya, nggak usah sampai ke detail-detailnya, biarin aja. Nanti kalian, karena ada orang yang ngerasa dirugiin, mungkin ada orang yang merasa, oh ini nanti saingan saya malah ikut belajar ya itu kan nanti itu aja sih merugikan orang lain jadi diam aja lah di grup itu kalau yang sudah biarin nggak usah pusing. Oke, ini kategori self care tadi sudah ya, ini juga ada ya, kategori self care juga ada ya, jangan lupa ada di setelah saya baca ada tuh di FR itu ada, ini ada masuk, nah, masuk, ayo pahami bentar. Pahami, jangan pelan-pelan aja, pelan-pelan. Kalau kita, saya ulangi, kita besok juga ada pukul 15.30 ya. Jadi bukan hanya 2 kali, tapi saya nambah 1 kali. Demi apa? Demi Anda harus lulus jadi PNS. Hitungan-perhitungan perawat yang mana yang harus Anda apa tuh bor aja. Dia materinya bor aja. Yang lainnya lah abaikan lah hitung-hitungan nggak ada, nggak banyak aja. Nanti kalau di maternitas nanti hitungan maternitas nanti kita di maternitas bahasnya ya. Kalau di sini kita masih umum ya, masih umum. Oh ya Persib per hari. Douglas ya, Douglas. Nanti nanti kita bahas lah. Atau kalau nggak sekarang besok lah kita bahas Douglas. Nih, kalau Anda tidak paham satu, Anda tidak paham satu, nggak ngerti Douglas seperti apa, ya sudah, jangan pusing. Masih banyak soal lain, ada 99 soal lain. Nggak usah dipikirin. Yang penting si Douglas itu tembak aja. Kalau Anda nggak ngerti, tembak aja kalau nggak ngerti. Nggak usah dipikirin pusing. Ya, jadi Anda habis waktu mikirin yang nggak bisa. Yang lain masih banyak. Yang pusing mikirin yang satu. Masih ada 99 soal. Wajar salah satu. Masih jadi 405, 495 tuh. Nggak usah stres gara-gara satu nggak bisa. Nggak usah stres gara-gara nggak bisa. Nggak AGD. Masih banyak yang lain, soal lain yang bisa Anda ini. Ya dibagi 3 kartu. Nanti lah besok lah saya jelasin Douglas ya. Saya jelasin Douglas. Ini di sini. Ini sudah ya. Ini sudah Anda pahami saja dari mulai kategori satu, dua, kemudian kategori perawatan langsung tidak langsung. Perawatan langsung tidak langsung. Itu soalnya gimana soalnya?
Yang tidak langsung, yang perawatan langsung tidak langsung. Yang mana ya? Nanti saya cek lagi ya. Boleh Anda nanti ngirim di grup ya. Ini yang ini maksudnya yang ini gini gini gimana? Itu nanti saya bahas. Nah, saya baca. Jadi tugas saya adalah mengawal teman-teman yang ada di grup bagaimana Anda harus paham. Itu ya tugas saya. Ya, ya oke ya. Tugas saya seperti itu. Jadi teman-teman sama-sama ya, sama-sama. Jadi yang penting jangan panik, jangan panik orang lain. Kenapa? Anda ingat nggak di ujian yang pertama, di hari pertama? Ada yang marah-marah, ini nggak sesuai dengan apa yang kita bahas. Soalnya ke atas. Itu orang bisa berbicara untuk melemahkan kita, bisa. Orang berbicara apa adanya juga bisa. Tuh. Yang selanjutnya, setelah kita lihat ke sini, banyak dari kalian yang mengatakan soalnya mirip dengan apa yang dipelajari. Itu banyak yang ngomong seperti itu. Artinya, kita nggak usah stres dengan apapun omongan orang. Bodoh amat lu mau ngomong apa, mudah-mudahan rezeki gua bagus, itu aja selesai. Ngedoa. Ya mungkin dia dapat soalnya jelek, menurut dia nggak bisa, bisa aja kan. Kalau saya dikasih soal maternitas, sih saya gampang bagi saya. Saya seneng kok maternitas. Ya, malah saya ngajar maternitas malah kadang-kadang saya seneng kok ngajar maternitas. Jadi semua waktu itu tentang sulit-sulit, iya kan setiap orang tingkat kesulitan beda-beda ya, belum tentu sulit menurut mereka sulit menurut kita. Jangan digeneralisasiin juga gitu, santai aja gitu kan. Jadi nggak usah panik jadi orang gitu, jangan jangan- nggak usah panikan jadi orang. Ya bisa aja mungkin kemarin soal-soalnya apa soal-soalnya dia kebagian yang sulit. Ya mudah-mudahan kita doa aja, mudah-mudahan kita apapun bahkan sulit, yang penting saya masuk PNS, kita udah selesai, nggak usah pusing gitu kan. Ini ada orang ngomong gini stres, justru malah otak kita yang membatasi kita bergerak, itu otak kita jadi yang membuat terbatas itu otak kita. Ini santai aja, makanya saya bilang fokus fokus pada belajar sendiri, jangan ke bawah orang lain. Besok komunitas dibahas malam, malam besok ya. Kita kan bahasnya sekarang malam yang ada di manajemen sampai ke atas di materi pokok bagian umum, kesehatan umum. Santai aja, santai aja. Santai, rileks. Di antara 10 soal tarik napas. Tarik napas, jangan terus aja dilihat tuh, monitor. Apa nggak capek gitu? Itu juga salah satu bagian dari teknik supaya kita nggak lelah gitu kan. Kalau misalkan 20 detik Anda nggak ngerti, lewat saja dulu, pindah ke soal lain. Jangan membuang-buang waktu. Gua kan yang orang bertanggung jawab. Gua kan orangnya akuntabilitas, berintegritas. Kalau belum selesai, belum berangkat. Hello, ini lagi ujian, bukan lagi di pekerjaan gitu kan. Beda. Kalau nggak ngerti 15 detik, udah lewat. Wah, ini soal udah tiba-tiba udah, soal ini nggak ngerti. Nanti belakangan. Cari yang mudah dulu. Nah, cari yang mudah dulu. Jangan kita 2 menit ngurusin komunitas karena soal panjang. Udah yang panjang-panjang belakangan aja. Cari yang mudah kita. Kan katanya soalnya pendek-pendek. Ya sudah, alhamdulillah pendek-pendek soalnya. Sudah, carilah. Nah, tip, berdoa, tenang. Baca dulu soal, terlebih dulu baru deskripsi soal. Baca dulu pertanyaannya, maksudnya itu ya, pertanyaannya, baru kemudian deskripsi soal. Jadi baca pertanyaan, baru kasusnya. Temukan kata kunci. Misalnya, masalah keperawatan. Kata kuncinya saja. Komunitas paling sulit dalam menentukan masalah. Ingat di komunitas itu, saya hanya memberikan pegangan kepada mahasiswa gini. Komunitas itu utamakan yang pertama KLB. Kalau ada KLB, satu pun ada filariasis di suatu tempat itu KLB. Maka utamakan KLB. Satu pun kalau ada COVID, maka itu KLB.
Kalau ada stunting, itu kena program. Yang kedua adalah program. Program. Maka utamakan program. Utamakan program. Yang ketiga, data terbanyak. Hitung persentase yang paling banyak yang mana. Itu saja. Tapi nah, besok kita bahas di komunitas. Temukan kata kunci. Contoh kata kunci misalnya memilih. Memilih berarti otonomi. Perawat memberikan penyuluhan. Oh, berarti beneficient. Kemudian berkata jujur, berarti parasiti. Perawat mengiyakan dan tidak membicarakan terkait dengan kondisi pasien. Oh, fidelity. Perawat selalu, ada kalimat, selalu memulai dengan memperkenalkan diri. Oh, itu akuntabilitas. Perawat menghentikan tindakan yang bisa menyebabkan pasien shock misalnya. Oh, itu uh, tindakannya adalah beni non efisien. Perawat memberikan tambahan cairan karena cairan kepada pasien untuk meningkatkan asupan cairan pada tubuh itu beneficien. Jadi kata kunci yang kita dapatkan. Ya, yang posisi pada soal tersebut sesuai dengan tugas dan wewenang. Ambil tindakan aktif yang nyata. Itulah ditulis. Ikat ilmu pengetahuan dengan cara ditulis. Silakan, nomor pertama, jawabannya apa? Ya, nanti saya bawa teori keilmuan. Ini kita masih banyak. Tenang, Belanda masih jauh, Kak. Refreshing dulu. Nih, ditulis karena saya tidak memberikan jawaban di sini. Ditulis. Ah, berarti apa? Tidak mau terdengar. Apa itu? A atau yang mana? Ayo, autonomi menghargai hak pasien. Ya, otonomi. Sa. Kemudian tepat aja ya. Ini PP ya. Empe-empe. Soal primer. Kemudian nomor ini. Nah, tadi ada advokat. Tadi kemana kemana soalnya gimana soalnya? Antara advokat dan tadi apa tadi itu advokat dan apa tadi? Coba cek teman-teman. Ada yang mengatakan advokat itu ya. Kalau advokat itu memberikan advokasi itu terkait dengan eh, hak pasien, misalnya hak pasien mendapatkan obat, kita tidak diberikan, maka kita harus menjadi advokat pembela sebagai penasihat hukum, penasihat hukum lah pembela namanya. Lalu advokat, gitu ya. Kalau memberikan pelayanan, pemenuhan kebutuhan Maslow itu care provider, ya, pemberian perawatan. Kemudian ini.